Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas atau rame ya? Soalnya ini saya posisi di kantor. Halo? Oke, suara saya Pak terdengar jelas di sana? Oke. Bisa terdengar suara saya di sana? Bisa ya. Oke, saya mulai materinya. Kita masuk ke sistem reproduksi pada manusia ya. Oke. Di sini kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu yang pertama mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan penerapan pola hidup sehat yang menunjang kesehatan reproduksi. Adapun nanti KD keterampilannya yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit menular seksual dan bagaimana upaya pencegahannya. Oke, di sini indikatornya cukup banyak ya, ada 8. Yang pertama mengidentifikasi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah mengidentifikasi kalian bisa menyebutkan fungsi organ penyusunnya, mengidentifikasi proses pembentukan sperma pada laki-laki dan bagaimana proses pembentukan sel telur pada perempuan, memaparkan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim, membuat grafik level hormon dalam siklus menstruasi, menjelaskan proses fertilisasi dan kehamilan, serta menjelaskan proses perkembangan janin selama dalam kandungan dan menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan review tugas kalian kemarin ya. Hasil pengerjaan tugas kalian kemarin untuk menyebutkan perbedaan mitosis dan meiosis ya. Masih jauh dari yang saya harapkan ya dibandingkan kelas lain. Kelas lain sudah dapat mengidentifikasi secara spesifik, tapi kalian belum. Oke, jadi kalian bisa catat saja karena saya di sini tidak buat PowerPoint-nya. Oke, bisa mengikuti ya. Siapa namanya ini? Dewi Daniza. Oke, mic-nya bisa dinyalakan, bisa mengikuti kata-kata saya. Jalan-jalan. Halo? Ya, terdengar suara saya? Dengar. Oke, ya. Bisa ditulis untuk mitosis ya. Mitosis yang pertama cirinya terjadi pada sel somatis. Nah, terjadi pada sel somatis atau sel tubuh. Oke. Kemudian yang kedua ya, menghasilkan 2 sel anakan. Itu untuk mitosis. Oke. Yang ketiga, jumlah kromosom sama dengan sel induk, yaitu diploid atau 2N. Oke, itu untuk mitosis. Sekarang untuk yang meiosis, terjadi pada sel gamet. Oke, terjadi pada sel gamet atau sel kelamin ya. Terjadi pada sel gamet atau sel kelamin, oke, atau sel gonad. Yang kedua, menghasilkan 4 sel anak ya. Menghasilkan 4 sel anak. Yang ketiga, jumlah kromosom sel anak setengah kromosom sel induk ya. Yang keempat, kromosom sel anak bersifat haploid atau N. Nah ya, oke, itu diingat-ingat ya untuk pembelahan sel. Oke, sekarang saya masuk ke gametogenesis terlebih dahulu. Oke, sekarang saya perbesar layarnya. Nanti di akhir kita adakan kuis ya. Nah, oke, Niza dan Dewi sudah terlihat gambarnya jelas. Gambar bagan. Oke, bisa terlihat? Bisa ya. Oke, saya jelaskan. Untuk spermatogenesis. Oke. Bisa dilihat di sini. Spermatogenesis, oke, bisa dilihat.
Dimulai tahapannya, ini untuk laki-laki ya, spermatogenesis, proses terbentuknya sperma. Nah, dimulai dari spermatogonium. Nah, ini ya spermatogonium yang membelah secara mitosis. Nah, karena tadi kalian udah catat ya, kalau mitosis sel anakannya nanti hasilnya 2N atau diploid. Nah, menghasilkan spermatosit primer, kemudian membelah lagi meiosis 1 ya, karena meiosis berarti sel anakannya bersifat haploid atau N, yang disebut dengan spermatosit sekunder nanti sel anakannya. Kemudian membelah lagi meiosis 2 ya, menghasilkan spermatid 4 ya. Oke. Nah, spermatid ini akan berdiferensiasi yang akhirnya keempat-empatnya berubah menjadi sperma ya, pendewasaan ya. Oke. Karena keempat-empatnya berubah menjadi sperma, itu mengapa laki-laki bisa menghasilkan sperma dalam jumlah yang banyak ya. Oke, itu pada laki-laki. Nah, berbeda dengan wanita yang tahapannya yaitu oogenesis. Di sini kita lihat dimulai dari oogonium yang membelah secara mitosis, menghasilkan oosit primer. Di sini sifatnya diploid karena mitosis. Kemudian membelah secara meiosis 1, secondary oosit atau oosit sekunder. Kemudian dia mengalami pembelahan meiosis 2. Nah, sekarang perhatikan perbedaannya antara wanita dan laki-laki. Pada wanita pada tahapan oogenesis ya, keempat tadi tidak semuanya berubah menjadi sel telur atau ovum. Hanya satu saja yang berubah menjadi sel telur atau ovum, sedangkan yang lainnya berubah menjadi badan polar yang nantinya mengalami proses degenerasi ya. Jadi berbeda dengan proses spermatogenesis pada laki-laki di mana keempat-empatnya berubah semua menjadi sperma, sedangkan pada wanita hanya satu saja yang berubah menjadi sel telur dan yang lainnya berubah menjadi badan polar. Oke, sampai di sini bisa dipahami perbedaannya. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan ke bagian organ laki-laki dan perempuan. Oke, ada pertanyaan untuk Dewi dan Niza? Oke, ada pertanyaan? Suara saya terdengar jelas di sana? Oke, Dewi bisa terdengar jelas? Jelas nih. Jelas ya. Jadi saya ulang lagi, kalau pada spermatogenesis hasil akhirnya keempat-empatnya berubah menjadi sperma ya. Sedangkan pada oogenesis itu hanya satu yang berubah menjadi sel telur, sementara yang lainnya akan menjadi badan polar. Oke ya. Kalau sudah, sekarang saya lanjutkan ke organ reproduksi laki-laki. Nah, oke, saya perbesar terlebih dahulu, terlihat jelas ya. Oke. Nah, oke, pada laki-laki organ reproduksinya terletak di bagian luar ya. Kalau bicara reproduksi laki-laki, maka peran pentingnya dipegang oleh sperma. Nah, sperma ini dihasilkan di dalam testis. Nah, ini ya. Laki-laki memiliki sepasang testis ya, seperti telur ya bentuknya, yang dibungkus dalam skrotum. Nah, jadi skrotum ini melindungi testis ya ini, kemudian epididymis dan juga vas deferens. Nah, sebenarnya di manakah tempat terbentuknya sperma? Sperma tadi dibentuk dalam testis. Jadi di dalam testis ini terdapat lobulus, di mana di dalam lobulus ini terdapat tubulus seminivirus. Nah, di tubulus seminivirus inilah terbentuknya sperma. Nah, sperma yang dihasilkan oleh tubulus seminivirus ini ya, kemudian menuju epididymis. Epididymis ini adalah tempat terjadinya penyimpanan sementara sperma ya. Kemudian dia kalau sudah matang maka dia akan keluar menuju vas deferens ke atas ini ya. Kemudian sperma tersebut akan mendapatkan tambahan nutrisi dari beberapa kelenjar. Di antaranya adalah vesicula seminalis ya. Kemudian ada kelenjar prostat dan ada kelenjar Cooper ya. Dan kemudian sperma tersebut akan keluar melalui uretra yang terletak di dalam penis ya.
Jadi uretra ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tempat keluarnya sperma dan tempat keluarnya urin. Oke. Sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke reproduksi perempuan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, halo, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ke reproduksi wanita ya. Oke. Nah, ini kebetulan yang hadir perempuan semua ya. Bisa diperhatikan, kelihatan jelas ya gambarnya. Oke. Iya. Ya, oke. Jadi berbeda dengan laki-laki. Nah, organ reproduksi wanita ini yang ini terletak di bagian dalam. Jadi yang ini tidak bisa kita lihat. Jadi wanita memiliki sepasang ovarium. Nah, ini yang kuning ini berwarna ovarium yang letaknya di sebelah kanan dan kiri rahim. Nah, ovarium ini berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian proses pelepasan sel telur ini ya. Proses pelepasan sel telur ini dikenal dengan istilah ovulasi. Oke. Kemudian sel telur tersebut ditangkap oleh fimbria. Jadi ini ibaratnya tangan dia menangkap sel telur. Nah, kemudian sel telur tersebut akan menuju tuba falopi. Bisa kalian tambahkan di catatan fungsi dari tuba falopi. Jadi fungsinya di sini adalah sebagai tempat fertilisasi. Ya. Jadi sel telur dia akan menunggu sperma di sini. Jika seandainya tidak ada fertilisasi, tidak ada sperma yang masuk ya menuju sel telur, maka sel telur ini akan menuju ke endometrium ataupun dinding rahim dan ikut meluruh bersama endometrium yang biasa kita kenal dengan istilah menstruasi atau head. Nah, bagaimana menstruasi itu nanti ada di next meeting ya, saya jelaskan di next meeting. Nah, bagaimana jika seandainya sperma tersebut melebur bersama sel telur? Nah, itu akan berkembang menjadi zigot, nanti akan mengalami pembelahan sel, nanti menjadi morula, blastula, gastrula, dan nanti di sini akan menempel di sini ya. Nah, jadi di sini dia akan menjadi janin ya di dalam rahim. Jadi fungsi rahim atau uterus ini tempat berkembangnya janin. Oke. Kemudian di sini kalian akan melihat lubang sempit ya yang membuka ke arah vagina. Ini namanya serviks ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah kanker serviks ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu kanker? Jadi kalau kita kenal dengan sudah mempelajari tentang pembelahan sel ya. Kalau sel itu membelahnya tidak normal, maka itu akan cenderung menyebabkan tumor. Nah, tumor nanti yang bersifat ganas ataupun menyebar, maka kita kenal dengan istilah kanker. Tempat di mana kanker itu berada, maka diberi nama sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau tempatnya di serviks pada wanita, maka kita beri dengan nama kanker serviks. Kalau pada laki-laki, pada umumnya adalah daerah prostat. Kita kenal dengan kanker prostat. Kalau tempatnya di payudara, maka kita beri nama kanker payudara. Oke. Kemudian di bagian paling bawah itu adalah vagina. Perlu diperhatikan bahwa vagina ini terhubung dengan udara luar dan ini harus dijaga selalu kebersihannya ya. Dan karena sangat mudah terhubung dengan udara luar, itu kenapa wanita lebih cenderung mudah terkena gangguan pada sistem reproduksi dibandingkan laki-laki. Ya. Kenapa? Di sini karena lebih mudah sehingga kalian harus bisa menjaganya supaya terhindar dari jamur, bakteri ya. Dan bibit penyakit yang lain, sehingga itu kenapa ketika menggunakan celana dalam maka disarankan harus selalu kering ya dan menggunakan bahan yang lebih mudah menyerap keringat. Oke. Ini rangkuman materi untuk kita hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dari Dewi, Hilda, atau Niza? Keren. Oke, kalau nggak ada saya adakan kuis ya. Yang bisa langsung jawab nanti saya kasih poin tambahan ya dari presentasi saya hari ini. Oke, saya cek sound dulu. Dewi hadir ya, Dewi Novita.
Mic-nya nyala? Oke, nyala ya? Iya. Ya, oke. Hilda nyala mic-nya? Hilda? Hilda? Mana Hilda tadi? Hilda mic-nya nyala? Bisa bersuara dulu? Niza nyala Niza? Nyala, Bu. Nyala, oke. Pertanyaan pertama. Oh, Hilda kok malah di-mute? Hilda dinyalakan saja mic-nya ya. Oke. Yang bisa langsung jawab nanti saya kasih nilai. Nah, tadi dari yang sudah saya presentasikan tentang oogenesis, apakah perbedaan dari hasil akhir spermatogenesis dan oogenesis? Oke, silakan yang mau menjawab. Apakah perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis? Oke, siapa yang mau menjawab? Dewi, ya oke silakan. Dewi apa Niza? Oke, silakan tadi. Antara spermatogenesis dan oogenesis, apa beda di hasil akhirnya? Oke, silakan. Oke. Siapa yang mau menjawab? Ya. Oke, ada yang mau menjawab? Dewi? Atau Hilda atau Niza? Oke, apakah yang membedakan dari hasil akhir antara spermatogenesis dan oogenesis? Ya, oke. Ya, Dewi Novita. Oke, silakan dijawab. Ya, buka buku nggak apa-apa. Tadi kan sudah mendengarkan beberapa, mungkin udah ada dicatat. Hasil akhirnya, browsing juga nggak apa-apa. Ya, oke. Dewi, ya oke, silakan. Spermatogenesis tadi gimana hasil akhirnya? Kalau yang oogenesis bagaimana hasil akhirnya? Oke, silakan. Ya, siapa yang mau menjawab? Dewi. Ya, oke, silakan Dewi. Oke, silakan. Oke, siapa yang mau menjawab? Oke, Dewi mau menjawab? Atau Hilda? Silakan. Atau Niza yang mau menjawab? Silakan. Oke, tadi saya jelaskan gimana bedanya kalau spermatogenesis hasil akhirnya keempat-empatnya menjadi sperma ya. Sedangkan pada oogenesis hanya satu yang menjadi sel telur, sementara yang lainnya berubah menjadi badan polar. Oke, nanti bisa dibaca lagi ya. Tadi sudah saya presentasikan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, di bagian manakah terbentuknya sperma? Ayo, silakan yang mau jawab. Gampang sekali nih. Di bagian manakah terbentuknya sperma? Oke, silakan. Oke, di bagian mana terbentuknya sperma? Oke, di bagian manakah terbentuknya sperma? Oke. Oke, di bagian mana yuk terbentuknya sperma? Oke, di mana? Masa nggak ada yang bisa? Ayo, di bagian mana terbentuknya sperma?
tadi Dewi Novita? Silakan. Tubulus seminiferus atau testis. Iya, betul sekali ya. Jadi sperma terbentuk di tubulus seminiferus ya, yang terletak di dalam testis. Oke, Dewi Novita dapat nilai tambahan ya. Pertanyaan terakhir sebelum saya close. Nah, di bagian manakah terbentuknya sel telur atau ovum? Yo, pada wanita. Di bagian manakah terbentuknya sel telur atau ovum? Yo, di mana tadi? Oke, di bagian mana? Oke, sekarang pada wanita. Ya, ada yang mau jawab lagi? Di bagian manakah terbentuknya sel telur atau ovum? Oke. Di mana? Ayo. Di bagian mana? Ayo, masa sama cewek gak tahu yo. Tadi dijelasin, kita punya sepasang loh di sebelah kanan dan kiri rahim. Di bagian mana terbentuknya sel telur atau ovum? Oke, boleh browsing, boleh nyari. Tadi yang masih ingat dari yang saya jelaskan. Oke. Ovarium atau inkubator. Iya, ovarium. Dewi Novita lagi ya, nilainya 2+ hari ini. Oke, demikian pertemuan hari ini. Saya harap ini sudah lebih ya, karena saya habis ini mau ada meeting lagi. Oke, saya akhiri dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.